Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Rahajang Semang. Rahajang Semang. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan tentunya di sini ada Bli. Bule, Wayampon Semara. Iya, di acara ngobrol bareng Bli Bule ya. Hore. Hari ini tepat 1 tahun kita ngadain acara ngobrol bareng ya sama teman-teman yang ada di seluruh dunia, teman-teman di pelosok Bali. Sudah berapa negara kita ngobrol-ngobrol? Kayaknya 10 ya. Teman-teman kita yang tersebar di seluruh negara Ada beberapa ya. negara kita 2 kali itu kayak Amerika, Ya karena Belanda. di satu negara kita punya beberapa Jerman. teman atau kenalan juga ya. Yang kali ini kita juga akan spesial tetangga sebelah kita. Ya maksudnya bukan yang di rumah ya, tetangga sebelah, negara Secara sebelah, virtual, ya. negara sebelah. Ini maksud. negara yang terdekat sama Indonesia ya, Malaysia Iya, atau Singapura ya. Yang terdekat. Ingat-ingat jadinya waktu kita memilih nama ngobrol bareng Bli Bule. Soalnya kita memang pengennya ngadain acara live ngobrol bareng gitu ya. Tapi kenapa sih Bli Bule gitu? Sebenarnya padahal bule itu kamu nggak suka ya dipanggil bule. Itu katakan pada umumnya ya, kalau kita bilang itu kita memanggil orang berdasarkan Kamu ngejek warna diri kulit sendiri kan ya? gimana ya, agak rasis Sebenarnya sedikit tapi Bli Bule nggak nyaman kan dipanggil bule gitu. Jadi kita ingin ini acara ini membawa pesan positif. Tapi sebenarnya kata bule udah biasa dikenal orang. Jadi Bli yang satu ini bukan beli Bali ya, beli bukan, bule. karena dia walaupun Bli menunjukkan dia mencintai Bali, membiasakan diri sudah selalu ada banyak kawan. Halo, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Aksara itu. Selamat pagi Pandu. Iya, Pandu. Oh, tamu kita yang sebelum-sebelumnya ya. juga kita senang sekali karena kita akan celebration di akhir acara untuk first anniversary kami. Kita senang banget tamu-tamu yang kita ajak ngobrol juga sudah bergabung ya bersama kita ya. Kita akan lihat siapa sih tamu kita ya pada hari ini. Beliau adalah seorang dosen ya yang datang ke Bali tahun 2005 untuk belajar menari Bali. Kita tanya dengan siapa sih beliau belajar nari. Nanti mungkin banyak kawan-kawan yang ada di Bali sudah kenal dengan beliau. Beliau ini dosen di Universitas Nasional Singapura atau biasanya dikenal dengan NUS ya. Ya di departemen apa sih Fon namanya, di Southeast Asian Study. Beliau nggak hanya menari Bali, beliau juga seorang pelukis. Itu pelukis tradisional gaya. Iya. Luar biasa. Keren banget ya, talented banget. Kita pengen tanya-tanya karena beliau adalah seorang founder untuk komunitas tari, ya bilang nggak komunitas kesenian gamelan dan tari Bali yang ada di Singapura. Mungkin the only one di Singapura. Dan itu komunitasnya ada di dalam universitas ya, bersama anak-anak yang Profesor Iving bina dan ajar gitu. Kita akan tanya banyak soal ini karena memang komunitas ini dibuat karena keinginan beliau untuk ikut bersama-sama melestarikan kesenian gamelan dan tari Bali, budaya Bali. Kita akan ngobrol, senang banget ya di sini ngobrol sama Prof Irving. Saya langsung aja ya undang. Ternyata ada Pak Pandi lagi nih. Pak Pandi seperti senang ngobrol sama kita ya. Ajang Semang, Pak Pandey. Ada Ada Pak tante Skara juga saya. yang sangat setia mengikuti kita sejak awal. Iya, ini ada Bagus Nadia juga Ya. sering nonton ya. Kita nunggu connect kita ya. Mungkin Prof Irving bisa accept invitation to connect biar kita bisa melihat gambarnya. Kasih Pak Pandey. Prof Irving hilang ya. Coba sekali lagi. Oh, ini mungkin ya. Oke. Prof Irving, saya Tinggal sudah accept invite aja. tapi apa sudah requestnya di-confirm ya. Kalau seperti ini biasanya karena mungkin saja aplikasinya belum diupdate ya. Coba cek dulu Prof Irving aplikasinya terima kasih Pak Prof. Semoga lancar. Ya, ini sudah 1 tahun kita ngobrol-ngobrol seperti ini.
ketemu berbagai praktisi, seniman gamelan dan Juga tari, pembuat gamelan, membuat kan? gamelan ya apapun yang Membuat pakaian berhubungan tari, ya. ya jadi semua orang yang bisa menginspirasi kawan-kawan yang menonton acara kami ingin hadirkan di sini. Selain juga kami ingin terkoneksi karena dengan adanya pandemi seperti ini informasi kita dapat memang dengan cepat melalui internet, tetapi waktu akan berjalan terus tapi kita belum boleh keluar ya untuk bertemu kawan-kawan ini yang sudah inspirasi. Jadi makanya enak sekali kalau bisa ngobrol live seperti ini. Kenapa live? Karena kita ingin kawan-kawan yang lain juga mendapatkan manfaat dari ngobrol tersebut. Walaupun tidak ada pandemi, lebih bagus memang cara ini karena kita bisa connect satu sama lain di seluruh Iya. dunia, itu tidak hanya di Karena bermanfaat bagi semua orang. Misal kita ketemu siapa, oh inggih sampun kenten Pak Prof, Update. nggih kalau sudah diupdate dicek dumun. Sambil nunggu update kita cicat sedikit nggak tentang tentang ini karena oh sudah ya, oke kita coba lagi ya, semoga sekarang bisa terkoneksi Mungkin ya. kalau tidak ada pandemi kita juga tidak ada tidak mungkin kita bisa lancar tiap hari Sabtu kita adakan acara ini ya Tia. Pasti Karena ada kita kesibukan ada, gitu. ada Mumpung ngomongin kesibukan, selamat Hari Raya Galungan Oh untuk iya, sedang kawan-kawan persiapan di semua ya. Bali yang lagi mulai sibuk, mungkin besok ya mulai sibuk. sudah mulai Siapkan bikin video. sudah ibu-ibu sudah bikin ini apa namanya menjejahitan dan iya. Oh, Prof Irving kok masih belum ini ya invitationnya di sini masih Coba di accept. belum accept invitationnya. Kalau tidak bisa accept berarti perlu keluar dan update di Ya, update Instagramnya. dulu Instagramnya, aplikasi Instagramnya diupdate dulu. Ye. Ya, sambil nunggu nih. Nah, kita inget-inget deh waktu kita pernah pertama kali waktu itu belum kenal sama Prof Irving ya. Waktu itu kita sempat diundang ke Sacred Music Festival di Singapura. Tapestry di tahun 2009 ya. Ya, membawa satu Perangkat Semar Pegulingan. kuno ya. Itu pertama kali ada yang membawa gending Semar Pegulingan yang betul-betul klasik, bukan gaya isi tapi gaya desa. Jadi saat kita invite itu gamelan itu sebenarnya baru saja dirakit sedemikian rupa oleh suami saya dan kita mempelajari banyak. Ada kawan-kawan dari Batuan membantu kita ya untuk sekenya. Jadi kita lewat kawan-kawan yang membantu itu kita mempelajari gending-gending yang dari Pagan, Kamasan, Kamasan. ada yang dari rekaman kuno, yang Puna. Iya, Profesor Irving pakai ini kan ya, HP kan ya. Saya juga tidak tahu kenapa biasanya kalau yang gini terjadi. Sudah tersambung sekarang. Oke, wah senangnya bisa tersambung. Bentar. Bisa dengar? Sudah bisa, tapi wajahnya sekarang baru. Gini Profesor. Jadi Pak diputar. Gini, Ya, gini, ya. guys. Itu bagus. Gini. Belum Mas. Nah. Suara sudah masuk Suara ke sudah masuk headset. Ya, bentar ya, Bu. Nggih, Niki juga Oke. main-main ininya saya headsetnya. Coba. Ya, Niki yang pertama kali main ya, Insta video. Iya ya. Tetapi sih sambil belajar. Gini. Kabarnya Satu Orti Sami. sama Ya, Rahayu udah 1 tahun di sana. Iya, gini, coba ini kawan-kawan akeh sampun menonton di wenten Pak Aksara, wenten Profesor Pande. Mungkin bisa say hi dulu. Ya, hai sareng-sareng. Profesor. Ya, semetnon tiang di Bali, di Batuan, dengan bos gede, Sare, Pak Kendang, Pak dosen, ya, Faizan, ya teman-teman, ya Rajeng. Rahajeng.
akhirnya senang bisa bertemu karena kita beberapa kali sempat ke Singapura ingin bertemu sama Profesor Irving, tapi masih kelas ya schedule-nya, jadi nggak jadi ketemu. Yang ketemu yang pertama tuh, yang pertamanya yang pentas di Esplanade yang di luar di pinggir air itu. Oh, pernah Ya, nonton itu kita udah, ya? wah. Tahun Ya, 2009. Oh. Ya, kurang lebih itulah. 2009. Ya, Ya, yang ada pertama persembahan kali. di nggih. Kita Dengan pertama hampir kali 12 tahun berarti. kita pertama kali ke Ya. Singapura membawa grup yang sangat sekali besar dan kita pakai kesempatan itu untuk kita menggali-gali rekaman-rekaman lama, beberapa ada rekaman lama, ada gending-gending yang dari desa, kita tampilkan di sana. Oh, banyak orang Bali yang bekerja di Singapura, mereka merasa Ya. kayak katanya saya kangen sekali kayak pergi ke pura, katanya kayak lagi odalan gitu semuanya. Sayang waktu itu kita nggak bawa tari, kita khusus hanya bawa gending-gending seperti Gamelan. gulingan, tapi saya senang sekali melihat bagaimana orang Singapura sangat sekali apresiasinya sangat tinggi saat mereka nonton, semuanya duduk dan menutup mata. Itu enak juga karena di ruang ramai, terbuka ya, oh, jadi ramai. suaranya Oke. penjangkauan suara itu jauh banget. Nggih. Ya. Kayak di pura. Itu stagingnya besar sekali itu. Kan dengan air di belakang ada pemain. Ada suaranya. Nggih. Nah, kita langsung aja karena ngobrolnya dengan tamu kita yang dari Singapura, yaitu Profesor Irving. Tadi saya sudah perkenalkan ke kawan-kawan semua siapa Profesor Irving dan bagaimana hubungannya dengan gamelan dan tari Bali, dan bagaimana dengan juga saya sudah memperkenalkan sedikit kapan itu komunitas tari Bali yang namanya Eka Suara Santi Eka Suara Santi sudah terbentuk di tahun 2012. Nah, mungkin nanti kita akan mulai dengan sedikit tentang Profesor Irving. Jadi awalnya bagaimana Profesor Irving tertarik dengan kesenian Bali, terutama menari ya. Profesor sudah belajar di tahun 2005 tari Bali. Mungkin bisa cerita-cerita dari sana, cerita siapa belajarnya dengan siapa, seperti itu. Terinspirasi. Terinspirasi. Inspirasi dari mana? Atau dari mana? Awal memulai pengen nari Bali itu dari mana? Mungkin bisa cerita. Nggih, ya. Wah, itu udah lama yang minat dengan tarian Bali, terutamanya tari cowok-cowok, tari topeng, bangking gambuh gitu ya. Itu karena keluarga tiang begini, ibu saya orang Thailand, beragama Buddha, yang ayahnya ya sama dengan Von ya, bule ya, tapi dari Amerika. Jadi beliau setelah berumah tangga pindah ke Singapura dan yang lahirnya di Singapura. Tapi karena pengaruhnya Buddha dari ibu yang kuat gitu ya, karena kepuro, bicara apa-apa kan ada dengan berkaitannya dengan kesenian dan dengan cerita-cerita dari Singapura. Kayaknya Ramayana kan yang udah tahu dari kecil lagi. Dan anak-anak kan di masa itu Dadong Tiang pun ada di sana. Jadi beliau yang bilang, nah ini karena orang Thai dengan orang Bali kan kayak sama-sama. Kebudayaannya kan dekat dari Hindu Buddha. Jadi ada wayang, ada tarian, ada kayak seperti gambuh, kesenian. Jadi beliau yang pertama kali yang masih kecil itu beliau yang ngajar dia ini Ramayana ceritanya begini, nah itu tariannya begini, itu dari kecil. Jadi dari kecil yang sudah dapat sedikit lah inspirasinya dari keluarga yang Thai ya. Nah itu sudah mau lanjutkan, mau lebih mendalami begitu. Iya, mau luaskan sedikit.
Jadi masa itu Tiang usianya 7, ya kurang lebih 7-8 tahun lah. Ada seorang hidalang dari Jawa Tengah datang ke Singapura untuk main wayang. Ya, dijemput ke Singapura untuk main wayang. Kayaknya festival itu ya dengan satu set gamelan penuh. Itu yang pertama kali Tiang nonton wayang Jawa. Wah, enak yang perasaan, wah, aku sini wayang kan dari kecil saya udah tahu ada wayang di Thai. Dan apalagi di Indonesia ada juga. Ya, nah itu wah, ini kan kaitannya timbang sama. Iya, ya. Nah itu yang ya ke perpustakaan cari buku tentang wayang. Nah, dan kalau mau ke wayang, yang dulunya mau jadi dalang. Itu yang pertama. Ya, dia bilang sama ibu. Ya, yang awalnya itu yang bilang sama ibu, dia masih kecil kan. Ibu tanya, kamu mau jadi apa nanti dewasa? Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter? Dia mau jadi dalang. Apa kamu mau jadi dalang? Gila kamu mau jadi dalang. Jadi setelah itu saya baca buku. Kan karena di Singapura tidak ada apa-apa. Itu yang jadi sulitnya kesenian pedalangan atau kesenian tarian kan di Singapura itu tidak ada bukunya. Karena Singapura kan penduduknya ramai yang Cina, dan kalau Melayu Singapura kan kesenian wayangnya udah hancur. Jadi yang baca dari buku lah, dan setelah itu lama-kelamaan ya ke Jogja, ke Solo. Masa itu mau ke wayang Jawa, udah berat ke sana. Tapi karena perhubungan kebudayaan antara Bali dengan Thailand itu dari segi keagamaan dan upacara maksudnya, yang masa waktu ke Bali dapat dapat lihat satu simbolisnya Thai dengan Bali. Nah itu yang pertamanya tahun 1982 yang umurnya 11 tahun ke Bali dengan ibu bapak. Ya dengan tour ya, nonton barong Batu Bulan. Wah, enak kali. Enak. Kan masa kecil. Wah, perasaannya luar biasa tuh. Itu yang nggak tahu mau ilustrasi ya. Itu perasaan yang aneh itu. Ya, walaupun permainannya di Batu Bulan itu kan untuk turis, bukan yang sakral, tapi ada satunya yang melekatkan dengan Tiang itu. Setelah itu yang jadi wah, yang mau belajar, yang mau jadinya gitu, seperti penari itu. Iya. Tapi kan masih di sekolah dasar, usianya 11 tahun. Apa ini kan tidak ada jalan ini. Jadi ya jantos itu alon-alon nanti kedewasaan yang dari. Tapi itu tidak keluar dari hati Tiang. Itu kesenian yang benar, tidak mau sekali. Jadi setelah ya ke universitas kan, yang ke Universitas Singapura untuk bikin undergrad-nya. Setelah itu dan kembali sekali lagi, masa itu udah ya usianya 20-an itu ya, yang ke Bali pergi turis, tapi ke Ubud, kemana-mana ya, bisa ngobrol-ngobrol dengan orang Bali. Baru ini yang pertama yang kenal dengan anak-anak Bali. Itu tahun 1992 kurang lebih. Nah itu ada temannya di sana, di Sanur, dia bilang, ya kamu kalau mau jadi penari topeng bisa kamu, tapi kamu harus ya tinggal di sini dulu, belajar dapat kamu, karena kamu udah mau, kan udah niatnya udah mau. Ya, gitu. Ya, setelah itu ya pulang lagi ke Singapura, ya belajar lagi. Tapi yang kan pertamanya yang mau ke Jawa,
ke Jogja untuk dapat mahasiswa untuk belajar pedalangan di Mangkunegaran atau di Jogja. Nah itu yang mikir, ya dapat Asugara dia yang dapat itu scholarship untuk terus pelajarannya di Amerika Serikat di Harvard. Masa itu dia masih 50-50 tuh. 50 untuk dar mahasiswa ke Jogja, 50 ke Amerika, kan scholarship-nya full. Nah, kamu mau yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang full scholarship ya. Full. Tuh, itu yang full. Yang Jogja ini mahasiswa. Tapi kan mana mau pengalaman, ya benar pengalaman. Jadi yang ngambil yang ke Amerika dulu, dia pikir gini, ya nanti yang ke Amerika habis dapat PhD-nya, pulang ke Singapura, baru dia bisa dapat bisa apply lagi. meneruskan yang itu, yang kesenian. Nggih. So, pulang ke Amerika 6 tahun, setelah itu pulang ke Singapura lagi. Itu untuk belajar apa, Prof, di sana? Di sana, di Amerika, anthropology. Ya, dengan fokusnya ke keagamaan, kebudayaan orang Thai yang tinggal di Malaysia. Menarik. Nah, Malaysia dia kebanyakan Muslim, tapi ada komunitas kecil, komunitas Buddha di sana, ada puranya, ada semuanya di sana. Oke. Tiangnya bikin researchnya di sana. Itu kan kampung tiang sendiri. Ya, jadi pulang ke kampung 2 tahun. Iya. Nah, itu dapat kerjanya jadi dosen di Singapura di Department of Occupation Studies. Mulainya tahun 2004. 2005 ada seorang dosen dari ISTI dan Pasar datangnya ke Singapura untuk bikin research project beliau. Pak Nyoman Sedana namanya, yang jurusan pedalangan. Dan ada teman-teman itu kan kenal di sana. Ini sepertinya Pak Aksara kangen sama Pak Irving itu, minta biar bisa chat bareng ini, biar bisa tampil di video. Mungkin nanti kita kasih Pak Aksara waktu untuk say hello di video. Kita bisa sekarang di Instagram di Instagram kita bisa ini tiga sekarang, which is really good. Oh, bisa ya. 3. Bisa sekarang. Itu baru perkembangan Baru ya, semoga nanti setelah Prof cerita sedikit ini selesai cerita, nanti kita invite Pak Aksara ya, supaya bisa ketemu juga. Saya udah lama juga nggak ketemu padahal di Bali. Oke, silakan lanjut lagi. Itu dengan tiang masalah itu, ya yang mimpi ke Jogja untuk jadi dalang itu udah lama ya. Itu kan dia masih minat ke wayang, tapi setelah itu lebih kuat ke Bali, lebih kuat ke seni pertunjukan tradisi Bali. Ya, jadi dia tahu, oh ini ada profnya dari ISTI dan Pasar. Nanti dia coba tanya beliau, kalau beliau bisa kasih agam-agam sedikit untuk belajar. Jadi saya ngobrol sama beliau ya bisa kapan aja kamu ke rumah saya, nanti saya ajarin topeng. Jadi yang pertama kali belajar topeng kan dari beliau, tapi beliau dalang. Jadi beliau bukan penari yang full. Tapi kan dia udah tahu ini kayaknya dengan suara. Setelah itu beliau hanya 1 tahun di Singapura. Pulang beliau ke Bali. Datang lagi Pak Dewalid Pengotekan yang jadi komposer gong pengotekan itu. Nah, yang kenal sama dia, Alip, kamu bisa ngajar saya sedikit lah, topeng keras, topeng kalem. Ya bisa, Irving, kapan aja bisa. Saya juga bosan-bosan di Singapura, ya bisa main-main, ngobrol-ngobrol itu sama belajar. Dan Dewalid kan dia di Singapura untuk ngajar gamelan Bali. Masa itu di Singapura ada gamelan Bali, makin
ada juga itu grupnya si Faizan ya, ada di sini Faizan. Nggih. Kenal kan tuh kenal Faizan dengan Itu ya Itu itu tahun berapa, grupnya Waktu Pak Dewalid ke tahun berapa beli? Singapura. tahun 2006 kurang lebih. Ya 2006 dia tiap tahun dia ke Singapura. Karena dia kan ada hubungan dengan Nut. Kan Nut punya satu set gong Bali kan. Dia yang jadi gurunya. Oh, nggih. Ya guru kerawitan. Jadi setelah itu kan hanya satu grup gamelan Bali dengan Faizan, dengan Rose, dengan ya penabuh anak-anak Singapura lah semuanya itu diajar dari Dewalid. Setelah itu dan dia itu grup itu kan ada pentasnya setiap tahun sekali. Itu konsert yang gede di sana dan mereka jadi yang jadi penari topeng dengan grup itu. Ada lagi si Eli dengan Intan itu dua orang anak Indonesia. Yang Eli itu anak Bali, Intan orang Jakarta. Penari legong. Nah, jadi 3 orang penari, cowok 1, ceweknya 2, dan menari bersama dengan grup grup gamelan ini. Gamelan. Ya, jadi tahun 2014 yang ada ide. Nah, apa saya tanya dengan si Eli dengan penari legong gitu lah. Eli dengan Penari yang ada di Singapura. ya. Nah, gimana kalau kita dibikin bukan grup penari, pakai satu grup, apalagi dengan ada grupnya penabuh. Jadi ada 2 grup. Mana itu ide? Napi nama grup gamelan yang sareng Singamurti. Faisal Singamurti ya. Oh, Singamurti. Nah, itu Singamurti. Jadi dia tanya gimana? Oke, ya. Tanya dengan kepalanya grup kepalanya Singamurti, gimana ini ya tidak ada kurang enak, tapi karena begini tuh barangkali ada yang mau di Singapura ya, ada yang mau tarian tapi tidak mau penabuh. Iya. Nah, pada pesta-pesta dia mau hanya tarian dengan musiknya di kaset atau di CD. Ada juga yang mau penabuh, ada gamelan live tapi tidak mau penari. Ada ya, jadi kan lebih enak kalau dipisah menjadi 2 grup. Punya masa komunitas. Iya, punya masih satu semeton, masih semeton. Ya, kapan-kapan dia mau penari, ya silakan. Kapan-kapan kolaborasi. ya silakan. Ya. Jadi oke, udah itu yang bukan kita suara pasti tahun 2014 untuk siapa saja yang minat dengan tarian Bali di Singapura, cowok, cewek ya terserah. Anak Singapura, anak Bali di Singapura ya tidak apa. Jadi Ya. bisa belajar juga ngedrike. Ya bisa kayaknya sanggar kecilan. Ya, tapi kalau siapapun boleh dan diajarnya gratis dengan ya kalau mau di dana ya terserah, tapi yang pentingnya dari ikhlasnya itu Ada ya keyakinan untuk belajar tarian. Waktu itu siapa gurunya? Beli sendiri apa Dewalid? Kan dipisah 2. Guru tiang atau guru? Untuk tarian waktu di grup Nah, kalau tarian. maksudnya komunitasnya, siapa Ya. yang mengajar di Ya. komunitas? Siapa gurunya? Nah, kalau guru penabuhnya masa itu setelah Dewa Alit, kan Dewa Alit ada programnya di Boston, ya di US ya. Jadi bos yang Pak Kadir yang jadi Pak Kader, Pak Kadir yang jadi gurunya untuk Singamurti.
Nah itu Oh, untuk tarian yang mau belajar tarian cewek kan Eli kan udah ada dasarnya, dia kan udah jadi penari legong, dia yang ngajar. Dan mengajar. yang mengajar yang anak-anak yang mau belajar tari cowok dengan tiang kasih anak dulu. Tapi cowok jarang kalau di Jarang sini. mau belajar. Yang cewek-cewek Ada. yang menari ya. seingat di New Zealand waktu kamu ngajar sana nggak ada cowok Ya yang mau biasanya juga. cowok-cowoknya nggak ada, ceweknya yang Iya. banyak. Biasanya Di sini pun anak-anak. kalau yang les kebanyakan perempuan. Banyak perempuan. Banyaknya perempuan yang belajar dari sekar jagat, dari pendet. Nah, Panjang berambut, legong, kayaknya gitu panjang ya. berambut. Legong belum, Legong belum mas. Si dasar ya. Condongnya. Tukang, Ya. ya, Gitu. tukang gamelnya juga harus kejar soalnya nanti kalau nari Iya. bersama biar bisa ya. Tapi setelah itu ya tuh grupnya semakin grup Singamurti dengan grup Eko Suara Santi itu Suara. udah bekerja sama rapat Kalau bersama. rapet ya. Ya jadi tahun yang pertama pentasnya yang pertama 2014 yang bulan November itu pentas yang besar sekali, itu pentas calon arang metopeng. Jadi bikin calon arang dengan pakai topeng. Itu kreasi Tiang. Jadi tokoh-tokoh itu semuanya pakai topeng. Ya, Jadi banyak ya koleksi topengnya saat itu ya untuk pentasnya. ya itu kegilaan. Kegilaan ya. Boleh Pak Aksara di invite. Ya, invite Karena silakan. kan pernah saya invite beliau ya. Oke, coba kita tambahin Pak Aksara. Karena Pak Aksara juga pentas bareng kan ya di Singapura waktu itu. Ya. Halo. Halo, Om Swastiastu, Pak Aksara, Apa kabar? Kangen Akhirnya sekali. saya menanti-nanti sekali sebenarnya ngobrol barengnya ini bisa lebih dari tidak hanya Ini dua first time orang. ya, first Karena Instagram ternyata bisa sekarang untuk lebih dari Ya, dua orang. terima kasih saya diberi kesempatan nih dari Mekar Buana sehingga bisa menyapa Prof Irving dan juga senior-senior lainnya di acara ini. Jadi luar biasa bisa mendengar banyak cerita dan ini menginspirasi teman-teman di Bali. Terima Mungkin kasih Prof. bisa sambil Ye. ini kan udah lama pasti jadinya nggak bisa ketemu ya karena pandemik. Ya. Terus terakhir Pak Aksara kan ikut tampil kan ya waktu Tahun di berapa acara itu, Beli? sama grup komunitas Niki kan ya? Itu kan Sama tahun yang calon arang kan calon arang di NUS yang pertama yang sebelum itu kan Barong. sempat Barong bareng ya. Ya, udalannya Ratu Bagus, Miki. Ya, itu yang pertama kan yang di Esplanade. Ya, betul. Ya. Gimana Kayaknya perasaannya itu. Pak Aksara? Rame yang menonton. Orang Balinya pada datang langsung ya. Ya, betul. Dan saat itu juga banyak orang-orang Bali yang sedang berlibur di Singapura juga mampir mau tahu siapa saja sih yang sedang Kok tiba-tiba ada Bali di sana? Oh. Ya. Karena itu kan itu yang pertama sekali ada Barong di Singapura. Dengan satu klasik ceritanya panjang kan, yang kalau yang di Esplanade itu sedikit aja kan, dikasih maksudnya berapa menit ya Pak ya? 1 jam itu ya. Ya di luar. Di NUS itu 3 jam. Di dalam tapi kan yang di NUS. Ya, Jadi Ya. harus Nika invitation yang waktu di dalam yang sampai berapa 2 Itu jam di stage ya? Di stage. Ya. Beli Irving. Di stage apa di luar? Yang di Ya, NUS Mas. yang di Di Nus, stage. di Nus. Di NUS itu dalam stage dalam Di dalam gedungnya. stage besar. Hmm. Itu undangan yang boleh datang atau Mahasiswa atau gimana? memang untuk umum atau bagaimana? Itu karena
itu kan stage-nya dari NUS. Jadi Tiang jadi dosen di sana, Tiang bisa pakai itu stage-nya. Ya. Tapi pertunjukannya umum, Untuk umum. dijual tiketnya, ya dijual tiket. Tapi penarinya gini, penarinya dari Eka Suara Santi satu grup. Penarinya ada juga campur dengan teman-teman Batuan, Oke. Bos Madecat. Ya, Sudah. tak mungkin. Jadi Ya. Tapi bisa- datang lebih awal, latihan dulu Oh gitu. ya harus, ya Iya. mungkin bisa ditanya Sistemnya itu gimana? kayak gimana Gamelannya challenge-nya. Gong Pinde, Pak Kader, dengan Pak Ian yang tukang kendang, dengan anak-anak dari Rose, Faizan, itu penabuhnya dari Singamurti, pakai gong Singamurti, ya jadi seperti semuanya yang Kolaborasi besar. kolaborasi untuk Simbiosis. melestarikan kebudayaan dan kesenian Bali di Singapura. Ya itu dengan Pinde, Batuan, ada Belah Batu. Konyang keluarga Bali Pak Nggih. majak sami. Tapi enak setelah itu, dan penari-penari itu kan ada yang kayaknya penari pendek, penari yang basic-basic dasar itu kan anak-anak yang di tiga yang di NUS. Kemudian yang di NUS ajar kesenian Bali. Jadi ada satu kuliah untuk yang spesial untuk ini. Untuk belajar nih Kang Itu yang pentas calon arang itu kan ujian dia. Nah, Bapang Baru pun ada US. Kan Sekalian nih Kang untuk ujian nih berarti pementasannya. nggih, untuk ujian. Tapi dia enak. Ujian nari enak dia. Iya, pentasnya ujian nari. Kan ini kayaknya kalau nggak salah Ujian bergerak. murid-murid NUS juga punya program untuk datang ke Bali nih Kang ya, untuk belajar Nggih. sepertinya ya. Nggih. Dan ya tapi tahun kemarin ya itu tidak bisa ke sana. Tapi Ini ya. acaranya tiap tahun. Ya. Biasanya tuh Berarti ini sudah libur setahun ya, Liavin. Iya, Libur. udah libur. libur setahun. Aduh, ya Iya. pasti kangen banget sama Bali ya. Ya, tapi Astum Kare dapat udah mendue vaksinnya kemarin, Sudah divaksin ya, ya pertama. yang pertama. Di sana programnya udah mulai program vaksinasi ya sudah lancar. Ya udah. Tapi tidak cepat, masih jalan slow dia. Slow Jalan. juga ya. Ya slow sekali. Di sini juga slow. Di sini slow. Udah divaksin? Pak Aksara Aksara? sudah di. Oh, saya belum, Prof. Ya, Gianyar belum dapat banyak Belum mungkin kebahagiaan. ya, Ya. belum banyak kebagian. Oh ya. Kita malah Di 2 Ubud kali ya? di sini. Di Ubud sudah. Ya di Ubud sudah. Nanti habis Lebaran. Habis lebaran ya. Biar Karena makin banyak dulu. puasa. Biasanya habis vaksin katanya lapar Pak. Mungkin lebih baik divaksin Oh. dulu biar Ini makin pengalaman sendiri ya. Vaksin pertama lapar sekali dan mengantuk gitu. Oh, kan cocok itu temennya lapar mengantuk. Makan tidur gitu. Intinya semoga Indonesia bisa Semoga cepat bisa kembali, mencapai ya. herd immunity, jadi teman-teman dari luar negeri bisa datang. Nggih. Singapura Ya. ada Kare. travel bubble antara Singapura dan Indonesia. Semoga. Ya, Sementara kan gitu ya. bincang kan. Irving bisa segera ke Bali ya. Biar Ya, bisa siap mau. Sudah kan biar udah. bisa bikin calon narang di Singapura untuk iniin wabah, mengusir wabah. Oh iya. Oh, pasti sudah karya. Nanti di sekolah dan bangunan. Menolak bala, nolak bala. Karo, Patut Gandrung. itu. Ya, luar biasa. Ya, apa namanya? Misalnya ini kan sekarang saat pandemi seperti ini, komunitas tari seperti Eka Suara Santi ini di Singapura, apakah melakukan kegiatan atau punya kegiatan bersifat virtual atau online atau diperbolehkan mungkin bertemu beberapa aja? Gimana kondisinya nih ke? Kondisinya Niki, karena
pertunjukan yang live tidak ada di Singapura. Di Esplanade kan baru aja minggu kemarin dicoba dibuka, tapi penontonnya hanya 150 orang. Itu pinggir sungai itu. 150 orang aja yang bisa nonton live. Itu udah dicoba minggu kemarin dengan gamelan Jawa. Oh, gitu. Jadi, tapi sukses, gone sukses itu kan orang penontonnya rame, tapi hanya di kandang gitu ya, supaya tidak social distancing. Tapi dengan lebih sulit, penarinya masih belum ada kesempatan untuk berlari. Hanya satu kali aja direkam menit dan caranya live Virtual ceritanya live virtual. Tapi tidak punya penonton. Hanya direkam. Tapi ya siapa tahu ya nanti. Tapi Eli masih mengajar di rumah untuk anak-anak di sana, masih di rumah dia. Dia punya muridnya seorang yang tari Jawa, itu diajar di NUS. Ya, tapi tidak ada pertunjukan yang kayaknya yang kalau Arang kemarin. Ini ada Pak Aksara, coba nanti sama Pak Kader, siapa tahu bisa bikin itu kolaborasi virtual sama kawan-kawan di Eka Suara Santai. Kolaborasi betul. Ya, bisa coba. Iya, Pak Kader, mana Pak Kader? Ada hadir? Ya, Karena nanti kita belum tahu akan berapa lama pandemi ini. Kelihatan di Eropa, di India kelihatan, ya Brasil kelihatan kurang baik tapi sekarang. paling tidak kita bisa bertemu secara virtual seperti ini nih sudah cukup. Iya, saya menyenangkan. senang Pokoknya sekali. kita berbagi Ya, bagus sekali ini. cerita, jadi ya Nggih. tidak apa ya, tidak. Ada Mbak Dewi nih, ada Mbak Dewi Mbak Dewi. tuh. Salah Gurunya, satu tamu kita juga. guru tarinya. Silakan Oh. Dewi kasih kesempatan masuk deh. Dewi silakan. Bisa ya? Oh, Bisa Dewi. berempat ya? Oh, bisa. Coba. Saya mundur. Jadi, Oh, oke. Oke, terima kasih Beli Akara. Selamat ya. Oke. Coba. Salam. Tapi Oke. Pak Aksara makasih. Oke. Tar sebentar. Coba gimana caranya ya? Ya, Beli iya. Akara Keluar dulu, terus gimana kita caranya? undang, coba. Oke, gimana caranya untuk keluarkan? Saya juga nggak tahu cara keluarkan Pak Aksara. Ijek. Saya off dulu ya. Boom. Coba off dulu, Pak. Udah. Ini gapten ya. Loh, kok hilang? Oke. Sekarang kita coba. Coba Mbak Dewi nih, biar kasihan pasti kangen ya. Kangen sama Mbak Dewi. Ayo Mbak Dewi ikut live ini ketemu Prof Irving. Kalau Mbak Dewinya mau loh ya. Sambil Siapa tahu baru bangun kita tahu ya. Iya, baru mau masuk ke toilet misalnya aja live. Oke, itu salam dari Mbak Dewi. Oh ya, kita lanjut lagi mungkin sama Profesor Irving. Nggih. Blicak ada ya? Oh, Blicak Ada, ya. enggak, mungkin lagi out. Ya kita lanjut lagi ngobrolnya ini. Saya senang sekali bisa setelah tahu Instagram bisa nambahin pembicara bertiga gitu. Bisa enak juga ya ngobrolnya. Oh, tadi Beli bilang pentasnya kan pernah gamelan Jawa waktu ini ya. Tapi halo. Halo Mbak Dewi. Di mana ini? Tamu Di luar kita ya? juga ini tamu kita. Aduh, apa Ini di rumah enggak ya? Lagi di luar. lagi di coffee Di toko. Oke. Ngopi. Ngopi di Makan pagi. Monkey Forest. So, gimana Mekar Buana sama Singapura? Ini dah lagi connect. Lagi connect Ya, semua mungkin terconnect. mau bisa sambil
apa namanya reuni-reunian sama Prof Irving. Waktu itu kan pernah pentas dengan murid-muridnya Nus ya, muridnya Prof, murid penarinya. Kan ada komunitas juga apa namanya Eka Suara Santi di sana. Nah, kita lagi ngobrolin Eka Suara Santi dan kegiatan menari di Singapura. Gimana perasaannya, Mo Dewi? Ya, gimana pengalamannya? Waktu pengalaman ikut apa namanya kolaborasi dengan Pak Irving, dengan Nus dan juga Eka Suara Santi. Ya, Prof Irving good ya, organizing everything very well. Oh, Pak ya, mantap. Muridnya semangat. semangat semua. Semangat ya, Prof ya. Jadi Bukan semua ya. 5 kali. Belajar Udah 5 kali. Pentas. Wow. Ya, Berarti cepat ya mereka semua di sana untuk menangkap tari-tarian dan sebagainya. Iya, mereka semangat belajar sendiri. Setiap kelas Ya. 2 jam ya, Prof ya. 2 jam. Oh, Iya, 2 jam. 2 jam, 7 hari, 7 hari, jam. Iya. Cuman saya sering kasih extra hours, jadi mereka semangat juga gitu. sampai extra hours saking semangatnya. Ya. Karena kan tariannya ada yang lebih sulit, kayak selek, Iya. ada yang fisik. Yang agak susah materinya ya, jadi mereka Nggih. perlu tambahan waktu. Terus yang kemarin Gambuh ya juga agak susah ya buat mereka. Ya Gambuhnya karena musiknya susah didengar, terus Gege. kita harus ya kasih cara menghitung musiknya, terus bagaimana entrance-nya gitu. Itu pakai ucapan nggak ya? Karena bagaimana? Pakai Pakai vokal. ucapan vokal, ada vokalnya. Iya, vokal. Kalau vokal Belum bisa ngajar. memorize karena Belum. sedikit ya kalau Oh ya nggak banyak. suaranya. Kalau yang Di calon sisi, anak, Kakak-kakaknya sedikit. kakak-kakak. Ya, tapi entrance nanti ya kita kasih QQ pergantian dari sini ke sini. Terus each one biasanya saya kasih nama. Oh, Jadi pakai per nama. frase saya kasih nama. Oh, Jadi iya. mereka ingat oke frase ini kita bilang ini gitu. Jadi kadang kita punya istilah sendiri untuk mengingat. Jadi tidak miskomunikasi dengan mereka. nggih. Tapi muridnya semangat sekali. Dan memang ya karena memang mereka pengen belajar ya, Prof ya. Mereka Ya. pengen belajar tari Bali, mengerti budaya Bali. Jadi semua memang semangat. Sampai pentasnya itu kadang saya wah ini apa bisa ya gitu. Kok bisa gitu sampai ya? pentas ya. Sampai gitu. pentas. Kadang saya juga, Padahal ya, mereka- materinya cukup berat ya. Iya. Materinya Ya. padahal berat. Ini membantu nggak waktu kan ada beberapa Profesor Irving cerita ada memang beberapa yang sudah menari memang ada orang Bali di sana yang menari juga udah memang penari legong seperti itu. Itu membantu banget nggak dengan adanya satu orang di sana yang sudah bisa ya mampu menari karena biasanya kan Ya. jadi memberi tentunya semangat ya, yang Prof, lain ya. juga. Setelah dari sini jadi mereka mandiri ya Prof ya, mereka Oke. mandiri, so they went back to Singapore and then they have to practice with their own. Terus jadi jamnya juga mereka kan mata kuliahnya beda-beda ya Prof ya, jadi harus cari waktu Harus cari waktu setelah kuliah. ya. Dan kalau lupa mereka harus cara ingatnya seperti apa gitu. Dia harus mencari cara sendiri. Dia kan rakam dulu, rakam posisinya dulu di kayaknya satu set ya. Jadi pakai itu ya dari burungnya kalau Dewi masih diukur dia di Singapura. Jadi pakai itu. Pastinya semua ini nggak bakal lancar ya kalau nggak ada Profesor Irving yang koordinate semuanya ya. Iya, dan Eli sangat membantu juga ya Prof ya di situ. Ya. Ya, untuk Cobain. apa namanya organizing setelah dari Kawat-kawatnya. sini. Ya, gitu. Pokoknya Tapi ya, semangat. apa yang beda ngajar di Bali, ngajar anak Bali dan anak Singapura bedanya
Kalau anak Singapura dia tidak punya pengalaman kebudayaan atau Ah, ah. ya, Suaranya Profesor agak putus-putus. Ya, putus-putus. Ya. Ya, mungkin kita bisa lanjut Ya. ngobrol sama Profesor Irving. Mo Dewi, terima kasih sekali atas apa namanya ikut Hadirannya, dalam ya. ngobrolnya. Aduh, Iya, kita satu Pasti anniversary kita. first anniversary loh hari ini ngobrol bareng Beli Bule. Makasih ya Mo Dewi. Oke. Ya, dadah. How do I get out? Gimana kayak close-nya? Iya, Kayaknya. Harus Mo Dewi yang keluar deh. Kayaknya harus keluar. iya, saya juga kok kesana. Tadi juga sama Pak Aksaro seperti itu belum tahu caranya. Kayaknya yang itu yang di atas. Harus Ada keluar, X. ada X di Tanda atas. silang di atas kanan. Kok nggak kelihatan ya? Disentuh nah Itu layarnya. layar. Oh ya, di sini aja ya, leave. Oke. Ya lift. Lift. Oke. Balik. Nah, sekarang mungkin baru bisa. Tadi gimana Profesor bilang tentang perbedaan bedanya- dalam mengajar? ya bedanya anak Bali dengan anak Singapura itu karena anak Singapura dia itu kan tidak punya tidak punya Bisa bagus. tidak punya pengalaman tentang apa perhubungan kesenian itu yang dia belajar. Ya, misalnya tarian dengan kebudayaan, dengan karakter. Jadi terutamanya tarian Jawa, kayaknya topeng. Dia kan tidak tahu apa perasaan penari itu Belum untuk dapat ya. membawa karakternya untuk melestarikan karakternya supaya metaksu. Itu yang lebih sulit karena kalau diajar dengan anak Singapura, nah dikasih stepnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dia dapat tangkap dia. Mechanical ya, model kayak gitu. Tapi kalau mau dihidupkan Masukkan Dihidup- jiwanya gitu ya. kejiwaannya itu masih kurang dia. Pasti Karena butuh dia- waktu. Butuh waktu dan dia tidak pernah nonton. Iya. Nah, dia tidak pernah nonton, dia tidak pernah ke Bali lihat yang live itu ya. Nah, itu yang kalau dia ngajar, yang hilang dengan Jadi yang ini yang penting sekali kalau kamu mau jadi penari yang bagus. Bukan hanya penari yang ikut step, tapi penari yang bisa ikut step, tapi yang ada merasa itu karakternya merasa. Itu hanya bisa dihidupkan dengan pengalaman live. dengan Nah, ya dengan pengalamannya live ya secara memang secara pernah datang ke Bali merasakan atau mendalami memang karakter yang memang dipelajari Ya. itu ya. ya, itu yang lebih sulit terutamanya dengan penari-penari Jawa. Karena yang seperti pendek itu kan dia kan ada stepnya, ada komposisinya udah tetap ya, dan Perpustarinya jelas untuk apa. Ya, dan tapi sebagainya, topeng jadi kan lebih sulit. mudah. Ya, Ya. karena membawa karakter ya, penjiwaan jadinya di sana. ya, dan anak Singapura Spontanitas. Ya, ada juga itu. anak Singapura kan belajar gini kan, dia Putu dan Bon kan udah ajar dengan anak Singapura ya. Ngajar banyak sebenarnya. Pikirannya begini, oke, satu komposisinya ada 8 step, oke, nanti saya bikin 8 step. Tapi kan di Bali kan 8 step itu ada bunga-bunga di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada bunga-bunga. Ya. Dan hari ini besoknya gini, mengapa gitu ya? Tidak boleh karena kan kemarin begini, hari ini begini. Dan Ah, Ya. ya guru Bali kan bilang, ya terserah ya. Itu boleh, itu boleh. Ya. Pakai itu juga Bisa boleh. aja gitu. Boleh. Gimana aja yang mau. Boleh pakai. Itu sama Ya. pengalaman saya Tidak Tri, salah, tidak dengan salah. belajar kender dan belajar gamelan di sini awalnya memang gitu. Saya bingung sekali itu, ya mana mau dipakai gitu. Akhirnya setelah kita agak bisa ya, saya nggak berani bilang saya sudah bisa ya, tapi agak lebih paham.
baru kita bisa masukkan ya bunga-bunganya itu sendiri Iya, gitu. itu. Baru mengerti Iya. tempat Iya, Kita punya karakter, punya ciri khas sendiri. benar. Dan itu yang sulit sekali untuk ngajar ke anak yang bukan anak Bali. Aku Karena ini belum kan tahu bukan ya. dalam budaya, ini kan kebudayaan asing untuk dia. Jadi ya sama kalau anak Bali belajar tarian ballet kan kayaknya pasti Hal ada baru juga yang ya harus ya Tapi bedanya menurut saya agak beda. Beli di mana kan mungkin saja saya belum pernah belajar tari balet. Ada pasti pakem yang lebih strict daripada pakem Bali, tak? Dalam arti gimana ya, beda salah saya ngomong. Di Bali kan pasti banyak sekali gaya gitu. Di dalam satu desa dari penari A sama penari B sama C itu beda. Mungkin saja di barat mungkin lebih ada pakem, ada patokan. Kalau kita lihat musik kan begitu. Ada notasinya harus begini. Kalau Mozart ya begini. Di Bali Walaupun nggak mungkin ada awalnya harusnya. pasti dibuatkan komposisi bisa agak fleksibel, tapi lama kelamaan sudah dipatok sedemikian rupa gitu. Tiang pertamanya belajar tarian Thai. Yang mulainya Tiang penari Thai. Gurunya belajar dari Thai. Jadi kalau menurut pakem dan patukan yang lebih keras itu Thai. Thai ini dia keras sekali ya. Walaupun tariannya lebih lembut ya. Tapi tangan-tangannya itu tapi pakemnya tidak bisa bengkokkan ya. bengkokkan seperti yang tadi itu menurut inspirasi penari dengan gending waktu itu. Kalau saya tidak, kamu harus ikut dengan gending Ikut itu. begitu. Dan gendingnya udah set. Sudah Strukturnya set udah seperti set. itu. Ya, tidak bisa main-main sama dia. Ya, jadi ini kan pengalaman Tiang dari itu. Masa Tiang belajar topeng, wah susah. Karena kan gurunya gini, oh ya ini, ya terserah kamu. Ini Begitu. baku. Begini Karena boleh. di tarian Thai kan ada komposisinya, ada notasinya, ya yang sudah jadi vakum, yang sudah jadi tidak bisa di ngatur-ngatur Ubah-ubah lagi, lagi ya. tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini kan udah fix. Fix Nah, gitu. itu yang sulit untuk Tiang yang pertama untuk belajar tarian Bali, tarian cowok. Itu yang Tiang tidak paham. Apa ini kan? Kemarin kamu buat ini, hari ini kamu bikin ini. Tapi lama-kelamaan kan udah Mengerti ya, bisa mengerti. Jadi bisa diikutin. Iya. Supaya Saya tariannya Beli saya melihat orang Singapura yang belajar sama kita selama beberapa tahun, beberapa grup yang juga ada orang privat yang belajar sama kita juga ada anak-anak dari sekolah di sana. Aitong School ya, nggak salah. Iya. Aitong School ya, sekolah dasar. Sepertinya mereka awalnya mereka agak bukannya takut berkreasi, tapi mereka tidak biasa kreatif seperti budaya Indonesia. Saya nggak mau bilang Bali aja, karena di seluruh Indonesia kan ada budaya beraneka ragam ya. Tapi lama-kelamaan mereka senang sekali merasa ada semacam bukan relief ya, tapi karena kehidupan di Singapura. Kalau saya nggak salah, dari sekian kali saya ke Singapura, biasanya untuk cari visa dulu. Saya melihat itu sangat maju, sangat maju gininya. Walaupun cosmopolitan ya, tapi sangat maju dan orang tidak punya banyak waktu untuk seperti di Indonesia kan kita punya banyak waktu untuk ngobrol untuk ini. Dari situ aja mungkin kita juga dapat inspirasi untuk membuat sesuatu yang baru. Tapi di Bali kan juga kaitannya erat sekali sama agama dengan pura dan sebagainya. Sehingga sepertinya orang Singapura itu kangen sama itu, merasa tapi terbebaskan jiwanya. mungkin karena budayanya memang aslinya begitu yang datang ke Singapura dulu yang begitu campur kangen pada budayanya sebenarnya masing-masing, mungkin dari mana datang budayanya.
sebelum akhirnya menetap di Singapura. Jadi seolah-olah mereka punya everything di Singapura, tapi Ya. India dari segi kebudayaan itu Masih kurang. Bali dipandang sebagai surga gitu. Kalau nggak salah Ya. saya bilang itu. Benar, beli karena di Singapura kan kalau pendidikannya untuk dari sekolah dasar ke sekolah menengah itu kan pendidikannya fokus ke supaya bikin seorang ya kayaknya menumbuhkan lah seorang murid yang bisa bertugas di ekonomi. Nah, itu idenya dari Kementerian Pendidikan. Jadi kesenian ini walaupun diajar di sekolah, ada musik, ada lukisan dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah, tapi dia tidak difokus. Karena dari sebuah profesi gitu ya, tidak difokus. ya, menjadi karena sebuah profesi. tidak bisa jadi profesi dan itu kan anaknya udah dapat pikirannya dari itu. Ya, jadi ini musik atau tarian atau seni apa-apa saja tidak bisa bantu masa tiang dewasa nanti. Iya. Itu Hanya pikirannya sekedar hobi gitu ya. sekedar Sebagai hobi. Ya, Sekali ya. ya. Itu karena itu di NUS kan tidak ada seni rupa, tidak ada tarian, tidak ada yang Belum. kesenian bidang Belum kesenian ada. Belum. hanya yang tiang. Belum, jangan bilang tidak ada nanti. Ya. Pak Prof nanti yang membuat itu ada ya. Apalagi katanya Tapi- pemerintah Singapura punya ininya punya bukan gambaran besar ya. Mereka punya tujuan katanya untuk membuat Singapura lebih berbasis berbudaya gitu katanya. Ya, ada itu ya. Tapi itu hanya di ngobrol-ngobrol ya, Di belum mulut saja. Mulut saja. Baru wacana. Baru wacana. Oh iya, mumpung kayak gitu mungkin karena bentar lagi waktunya akan mencapai 1 jam. Kita sekalian aja tanya Profesor Irving. Profesor Irving pastinya punya harapan besar untuk komunitas seni tarinya yang ada di Singapura. Nah, mungkin Profesor bisa sampaikan ke kawan-kawan apa yang menjadi harapannya dan dream untuk komunitas ya. Dream di masa depan untuk ingin dicapai seperti itu. Dream sejak umur 7 tahun gitu ya. 11 tahun. Pertama kali nonton Barong di sini. Ya, itu kan udah dreamnya udah capai itu ya, udah tercapai. Karena dari dulu lagi yang sebenarnya mau ada grup tari Bali di Singapura. Bukan hanya tari dengan grup gamelan, dengan grup kesenian. Dan yang pentingnya sekarang kan yang pun gembira karena banyak anak-anak Singapura yang bukan dari Bali, yang bukan ada darah Bali, tapi yang minat dengan kesenian Bali. Nah, itu yang bagus. Penabuhnya pengen semua ada wadahnya ya, pengen ada wadahnya di Singapura. sangat nabuh, penari, Bisa mandiri gitu ya. Jadi ya lama-kelamaan lebih membangunlah grup Eka Suara Santi dengan grup Singamurti, musik dengan tarian. Ya. Semoga Kolaborasinya semoga lebih erat itu gitu. lebih Kolaborasi. erat ya. Dan dengan Bali itu penting. Ya, Ada bukan jembatan hanya menuju dengan itu. tidak, supaya ada bekerja sama dengan dengan Kawan teman. seniman yang di Bali. Ya walaupun virtual ya. Ya, jadi istilahnya mungkin dreamnya ini membentuk Eka Suara Santi dan Singamurti ini bersama-sama menjadi sebuah wadah di Singapura, menjadi pintu besarnya untuk menuju ke Bali ya, untuk mengenal Bali secara budaya Bali, gamelan dan tari Bali. Supaya orang Singapura tahu itu Balinya bukan hanya kuto, kan ada batu, ada tanur, ini. Ya.
ada gateway-nya di Singapura melalui Eka Suara Santi dan Singamurti untuk apa namanya melihat Ya, aplikasinya. ya supaya jadi apa jadi Jembatan. Gateway apa sih gateway ini? Masuk ya. Pintu masuknya untuk pintu masuknya ke itu supaya lubang bekerja untuk sama. intip, lubang untuk Ya. intip dulu ini di Bali. Singapura melihat Bali lebih dekat ya di Singapura. Ya, Terima kasih ya. sekali ini Profesor Irving atas waktunya yang sudah disediakan pagi ini Oh untuk ya, ya. ngobrol Ya, ya, bersama ya. kami jadi lebih mengenal komunitas seni tari yang ada di Singapura, bagaimana Oke. semangatnya anak-anaknya Profesor untuk bisa mempelajari kesenian Bali ya, dan dengan pentasnya yang akhirnya sangat besar sekali ininya acaranya dan sebagainya. Senang Sangat kenal sekali Bali. membuat kita bangga Semangat ya terus ya. sebagai orang Bali yang Ya. melihat tahu seperti ini ya, kita tahu seberapa apresiasinya kepada kesenian Bali kita. Oke. Ya, dan kan Eka Suara Santi punya Facebook. Ada anak Bali yang tugasnya di Singapura. Banyak orang di sana yang kerjanya di Singapura. Dia bilang, wah saya bangga sekali lihat ada barong, ada tari, ada gamelan Bali di sini. Saya kangen kali dengan ini. Ini kan kesenian darah saya. Tapi yang penari itu kan banyak yang Dari G. Singapura gitu. Suruh aja gabung. Nanti mungkin jadinya Eka Suara Santi atau dengan Singamulti ini jadi wadahnya kawan-kawan orang Bali yang ada di Singapura Yang kangen yang sama kangen budaya. sama Banjar virtual. jadi ada Banjar Iya. ya mereka Banjar ini. virtual. Iya. Semua pisan Niki Profesor Iya. atas waktunya. Bali. Semoga kita bisa ketemu lagi secara fisik ya, atau kita ngobrol-ngobrol Yes. lagi lebih jauh kalau Yeah. kita masih belum bisa bertemu seperti itu. Dan kawan-kawan yang kangen dengan Profesor Irving, silahkan nonton nanti live yang nggak Di sempat nonton IGTV live ya atau di YouTube. IGTV-nya. Iya. Sukses sama Yeah, Profesor yeah. Irving, sampai bertemu Ya, lagi. Rahaja nggak kalian. Wali. Oke, bye-bye. Bye. Tunggu Profesor keluar. Acara hari ini kita akan celebration sedikit. 1 tahun sudah kita mengadakan acara ngobrol bareng itu hari ini ya. Sebentar saya ambil ini Ada celebrationnya. sedikit surprise. Dari malam sampai jam 11 jam 12 malam buat kue buat sendiri di rumah biar tahu cara buat coklat cake dan juga biar lebih irit. Yeay, kita 1 celebration. tahun bentuknya. Sebentar, saya nyalain ini dulu ya. Kok senyeduk kan ya? Coba jangan lagi. Hore, anginnya semoga nggak keras ya. 1 tahun ngobrol bareng Beli Bule. Terima kasih untuk 52 minggu tanpa jeda. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan semua di komunitas gamelan dan tari Bali yang ada di seluruh Bali, di Indonesia dan juga seluruh dunia, kawan-kawan yang sangat sekali mensupport apapun kegiatan kami di Mekar Buana. Saya ucapkan terima kasih, ini anniversary kita bersama di acara Ngobrol Bareng Bule ke 1 tahun ya. Sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang. Dadah. Siap.